Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Latsar Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Sukabumi Angkatan 1 tahun 2025 yang dibimbing oleh Widya Iswara Bapak Dr. Insinyur Haji Sujatmoko. Perkenalkan, nama saya Adi Anggarukma dengan nomor daftar hadir 02. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Nugraha dengan nomor daftar hadir 07. Perkenalkan, nama saya Bella Rismawati dengan nomor daftar hadir 08. Kenalkan, nama saya Elda Suci Lestari dengan nomor daftar hadir 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alipur Alam dengan nomor daftar hadir 16. Perkenalkan, nama saya Rohimadina Al-Kausar dengan nomor daftar hadir 21. Perkenalkan, nama saya Tini Agustini dengan nomor daftar hadir 24. Pada kali ini, kami mendapatkan tugas untuk mendeskripsikan nilai-nilai berakhlak pada tokoh panutan yang dipilih, kemudian membandingkannya dengan kondisi saat ini, juga merenungkan penerapannya di masa depan sebagai ASN. Setelah mengevaluasi dan membandingkan tokoh-tokoh inspiratif yang telah kami kerjakan pada tugas individu sebelumnya, kami memilih Asep Sunandar Sunaria sebagai fokus pembahasan dalam tugas kali ini. Berikut profil singkat dari Asep Sunandar Sunaria, yaitu beliau adalah maestro wayang golek asal Jawa Barat. Lahir pada 3 September tahun 1955 di Bandung, beliau berasal dari keluarga dalang dan merupakan generasi keempat dari dinasti Sunaria. Sejak muda, Asep beliau ini menunjukkan minat besar terhadap seni pendalangan, belajar dari dalang Cecep Supriyadi, dan mengikuti penataran dalang di RRI Bandung pada tahun 1972, di mana beliau dinobatkan sebagai lulusan terbaik. Beliau juga dikenal luas sebagai mempopulerkan wayang golek cepot dan memiliki gerakan lebih luas dibandingkan dengan wayang golek lainnya. Hal ini terbukti dari mulut cepot sendiri yang bisa digerakkan. Melalui inovasi ini, beliau mengubah pandangan masyarakat terhadap wayang golek yang sebelumnya dianggap tradisional menjadi lebih modern. Prestasi beliau mencangkup kemenangan di Bino Jakrama, perlombaan pedalangan se-Jawa Barat, kemudian penghargaan dari Gubernur Jawa Barat dan juga Presiden Republik Indonesia, serta menjadi dosen tamu di Prancis dan menerima gelar profesor dari Institut International de la Marionnette. Selain hiburan, wayang golek, Asep juga mengandung nilai dakwah, edukasi, dan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Kelompok Alasan kelompok kami memilih Asep Sunaria sebagai tokoh panutan yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak karena beliau bukan hanya maestro seni tradisional wayang golek, tetapi juga sosok yang memiliki dedikasi tinggi terhadap pelestarian budaya lokal, mendidik masyarakat, dan juga menjaga nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang seniman, beliau tidak hanya berkarya, tetapi juga mendidik, menginspirasi, dan menjaga harmoni sosial, menjadikannya panutan yang relevan bagi ASN dalam membangun karakter pelayanan publik yang humanis, adaptif, dan bermakna. berikut hasil diskusi dari kelompok kami terkait nilai-nilai yang tercermin dari Ki Asep Sunandar Sunaria dibandingkan dengan kondisi saat ini dan penerapannya mungkin di masa depan. Yang pertama itu berorientasi pelayanan. Ki Asep Sunandar Sunaria ini memiliki nilai berorientasi pelayanan ditunjukkan dengan melalui seni wayang golek bukan hanya sekedar memberikan hiburan tetapi juga sekaligus sebagai sarana edukasi dan dakwah kepada masyarakat. Beliau sering mengadakan pertunjukan di berbagai tempat termasuk instansi pemerintah untuk menyampaikan pesan moral dan budaya kepada publik. Untuk kondisi saat ini terkait berorientasi pelayanan, potret dunia hiburan masa sekarang yang ditunjang dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat membuat konten hiburan mudah untuk diakses oleh siapa saja dan di mana saja. Namun sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan konten yang cenderung minim edukasi yang informatif kepada publik. Penerapan di masa depan mungkin sebagai ASN, nilai berorientasi ini dapat menuntut ASN untuk memahami kebutuhan masyarakat secara utuh, termasuk kebutuhan akan informasi yang benar,
mendidik, dan menginspirasi. Oleh karena itu, ASN perlu berinovasi dalam memanfaatkan media digital dan platform hiburan sebagai sarana untuk menyampaikan layanan dan pesan-pesan edukatif yang relevan, mudah dipahami, serta menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Baik, yang kedua, nilai ASN yang bisa diambil dari Asep Sunandar yaitu dalam menjalankan pedalangannya, beliau selalu menyampaikan nilai-nilai agama dan mengajak setiap orang untuk selalu berbuat kebaikan. Selain itu, beliau juga selalu memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Dan untuk kondisi saat ini, masyarakat hidup di tengah banjir informasi, terutama melalui media sosial dan platform digital. Sayangnya, akuntabilitas dalam menyampaikan informasi seringkali diabaikan. Banyak individu dan figur publik menyebarkan konten yang viral namun tidak mempedulikan dampaknya terhadap etika, nilai moral, dan sosial. Untuk penerapannya di masa depan, nilai akuntabel menuntut setiap ASN untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan secara profesional, termasuk dalam menyampaikan informasi kepada publik yang harus benar, valid, dan aktual. Oleh karena itu, ASN perlu berinovasi dalam memanfaatkan media digital dan platform hiburan secara bijak sebagai sarana penyampaian informasi yang edukatif, terpercaya, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga, nilai ASN yang bisa diambil dari Asep Sunandar Sunaria yaitu kompeten. Meskipun beliau lahir dan besar dari keluarga pedalang, beliau tetap berusaha untuk meningkatkan kompetensinya dan kemampuan diri dengan belajar kepada dalang lain, yaitu Cecep Supriyadi, yang notabene beliau merupakan dalang kondang dari Karawang. Beliau juga mengikuti penataran dalang yang diselenggarakan oleh RRI Bandung pada tahun 1972 dan dinobatkan sebagai lulusan terbaik. Melihat pada kondisi saat ini, jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, sangat semangat beliau dalam meningkatkan kompetensi melalui belajar langsung kepada ahli dan mengikuti pelatihan formal, mencerminkan nilai kompeten yang mulai langka. Karena banyak generasi kini cenderung mengandalkan informasi instan tanpa proses pembelajaran mendalam atau pendampingan dari mentor yang berpengalaman. Penerapan di masa depan, nilai kompeten menurut ASN harus untuk terus belajar dan mendalami keilmuan yang dapat menunjang kinerjanya. ASN harus melihat pelatihan sebagai suatu kebutuhan kompetensi, bukan sebagai beban administratif. Nilai yang keempat adalah harmonis. Ki Asep mampu menyatukan berbagai kalangan melalui seni wayang golek. Hal ini dibuktikan dengan cara mengemas cerita wayang golek dengan memasukkan unsur-unsur kontemporer yang membuat seni tradisional ini tetap relevan dengan generasi muda. Untuk kondisi saat ini, jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, memang nilai harmonis yang diwujudkan Ki Asep melalui seni wayang golek dengan menyatukan generasi tua dan muda melalui pendekatan budaya mulai memudar. Karena banyak pelaku seni dan institusi belum sepenuhnya mampu menjembatani kesenjangan antara warisan tradisional dan selera modern, sehingga seringkali terjadi keterputusan komunikasi antar generasi dan melemahkan apresiasi terhadap budaya lokal. Untuk penerapan ke depannya, nilai harmonis ini menuntut ASN untuk berhubungan baik dengan siapapun, baik generasi dahulu maupun generasi saat ini, sehingga ASN dapat menjembatani antar generasi dengan cara yang sopan dan baik. Baik, untuk nilai yang selanjutnya yang kelima adalah loyal. Nilai loyal yang dapat diteladani dari kisah Ki Asep, yaitu beliau mengabdikan hidupnya untuk melestarikan dan mengembangkan seni tradisional wayang golek, bukan hanya di dalam negeri, bahkan hingga ke luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan beliau yang pernah menjadi dosen tamu di Perancis untuk memperkenalkan budaya wayang golek. Bahkan hingga akhir hayatnya, beliau tetap terkenal sebagai maestro wayang golek Sunda asal Jawa Barat. Terkait nilai loyalitas dalam kehidupan umum saat ini, nilai loyalitas cenderung mengalami perubahan, di mana banyak orang lebih fokus pada kepentingan pribadi atau karir dan terkadang kurang konsisten dalam mempertahankan komitmen jangka panjang.
Berbeda dengan loyalitas dalam kehidupan beliau yang menunjukkan kesetiaan penuh dan pengabdian terus-menerus terhadap budaya dan tujuan hidupnya. Dengan kata lain, loyalitas yang mendalam dan berkelanjutan seperti beliau kini semakin jarang ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Penerapan di masa depan untuk ASN bisa mencontoh loyalitas seperti yang ditunjukkan oleh tokoh dalam kisah tersebut, yaitu pengabdian yang tulus dan terus-menerus untuk negara dan masyarakat. Sikap loyal seperti ini sangat penting sebagai dasar untuk membangun birokrasi yang kuat, profesional, dan dapat dipercaya, terutama di tengah perubahan zaman yang cepat. Selanjutnya, nilai adaptif yang dapat dilihat dari Ki Asep yaitu beliau mengadaptasikan seni wayang golek terhadap perkembangan zaman dengan berinovasi melalui wayang cepot, di mana kepala dan mulut dari wayang bisa bergerak seolah berbicara. Hal ini berhasil mengubah pandangan masyarakat terhadap wayang golek yang sebelumnya dianggap tidak modern. Dalam kehidupan masyarakat masa kini, kemampuan beradaptasi berkembang sangat pesat. Teknologi digital, perubahan sosial yang cepat, serta globalisasi mendorong individu untuk terus menyesuaikan diri. Berbeda dengan masyarakat zaman dahulu yang hidup dalam perubahan yang lebih lambat, sehingga nilai loyalitas lebih dominan. Mereka cenderung bertahan lama dalam satu pekerjaan, menjaga komitmen terhadap institusi, dan teguh dalam memegang tradisi. Kini, meskipun lebih adaptif dan fleksibel, loyalitas kerap kali bergeser karena dinamika dan peluang baru yang terus bermunculan. Selanjutnya, untuk penerapan di masa mendatang bagi ASN, yaitu ASN diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi, kebijakan, dan kebutuhan masyarakat. ASN dituntut untuk berpikiran terbuka, proaktif dalam menghadapi tantangan baru, serta cepat beradaptasi dengan sistem kerja digital dan inovasi pelayanan publik. Dengan bersikap adaptif, ASN dapat tetap relevan, responsif, dan memberikan solusi yang efektif di tengah dinamika lingkungan kerja yang terus berkembang. Selanjutnya, nomor 7 nilai kolaboratif dari Ki Asep Sunandar Sunaria, yaitu beliau aktif bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan komunitas seni dalam melestarikan budaya seni wayang golek. Hal ini dibuktikan dengan beliau yang pernah menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Barat dan Presiden Republik Indonesia. Untuk kondisi saat ini, jika dibandingkan dengan kondisi saat ini dalam kehidupan umum, nilai kolaboratif seringkali menjadi tantangan karena banyak individu atau kelompok yang lebih memilih bekerja sendiri, bersaing, atau menjaga ego sektoral, sehingga kerjasama yang seharusnya memperkuat hasil justru terlambat. Padahal, di era kompleks dan saling terhubung seperti sekarang, kerja kolaboratif adalah kunci keberhasilan di berbagai bidang, baik sosial, budaya, maupun profesional. Dan untuk harapan ke depannya, nilai kolaboratif menuntut ASN untuk mampu bekerja sama dengan berbagai pihak secara terbuka dan sinergis demi mencapai tujuan bersama. ASN dituntut untuk membangun komunikasi yang efektif, saling mendukung antar unit kerja, serta menjalin kemitraan strategis dengan instansi lain, swasta, dan masyarakat. Di era digital, kolaborasi juga mencakup pemanfaatan platform teknologi untuk berbagi data, informasi, dan inovasi, sehingga tercipta pelayanan publik yang lebih terintegrasi dan efisien. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.